Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kembali kita bisa berjumpa di dalam persekutuan kelompok doa gabungan yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan pada hari ini saya akan mengarahkan kita di dalam ibadah ini sampai kepada selesainya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan sebagai rasa syukur kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong, memberkati kita sepekan yang boleh kita lalui dalam segala aktivitas kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam hari ini. Pertolongan-Mu sungguh nyata bagi kami. Sepekan yang boleh kami lalui dalam segala aktivitas kami. Di tengah-tengah kesibukan kami melakukan aktivitas, kembali ada waktu bagi kami di malam hari ini bersekutu kepada Tuhan, kendati pun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dari awalnya ibadah ini, bahkan sampai berakhir kami serahkan dan percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, serta membuka ibadah kami di malam hari ini. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 207, Nyanyian Kemenangan Iman nomor 207, jangan lupa nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja
suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya. Kesukaan pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan berdoa bersama-sama, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita melandasi ibadah kita di malam hari ini. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 27, ku berdiri atas firman-Mu. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 27, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala. Dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ayat 2, ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Berikan hikmat kemampuan bagi kami sehingga firman-Mu kami boleh mengerti, boleh tertanam di dalam kehidupan kami untuk membuat kami lebih dekat setia di dalam kami mengiring akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini dalam Injil Yohanes pasalnya yang
13 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Berkata demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari pembacaan ini saya mengangkat sebuah topik menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini. Sebuah keputusan. Sebuah keputusan. Ada hal yang sangat menarik dari pembacaan ini, Bapak, Ibu, Saudara. Hal yang menarik dari pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, kita dapat melihat setidaknya kita dapat menemukan ada 4 kelompok orang yang mewakili kekristenan yang hidup di zaman akhir ini. Kelompok itu adalah yang pertama, kelompok Yohanes, kelompok Petrus, kelompok 9 murid lainnya, dan Yudas. Jika kita mengamati dengan seksama Bapak, Ibu, Saudara, maka ada hal-hal yang berbeda yang ditunjukkan oleh 4 kelompok itu sebagai akibat dari keputusan mereka. Kelompok yang ditunjukkan Yudas, kita lihat Bapak, Ibu, Saudara, Yudas adalah seperti kekristenannya tidak didasari dengan motivasi yang benar. Dia memiliki keinginan daging yang masih melekat sangat kuat di dalam dirinya. Sehingga pada saat datang tawaran sejumlah uang untuk menyerahkan Yesus, yang dapat kita lihat, maka ia pun menjual imannya. Ini gambaran kekristenan yang masih hidup dikuasai daging, Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian kelompok yang berjumlah 9 orang murid memutuskan, Bapak, Ibu, Saudara, untuk tidak peduli dengan kata-kata Yesus. Pada saat Yesus menceritakan, pada saat Yesus berkata-kata kepada mereka akan kesusahannya, mereka membuat keputusan diam dan tidak peduli akan apa yang Yesus perkatakan kepada mereka. Kekristenan seperti ini
juga tidak pernah mau peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, kelompok Petrus mewakili orang Kristen yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk mendekat kepada Allah. Sekali lagi, kelompok Petrus mewakili orang Kristen yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk mendekat kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka mendengarkan ucapan Yesus, ia bingung, ia takut, dan langsung bertanya kepada Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lihat kelompok yang terakhir, kelompok Yohanes. Kelompok Yohanes ini sungguh-sungguh berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ia sebuah gambaran orang Kristen yang selalu ingin dekat dan melekat kepada Allah. Itu sebabnya ia sangat dikasihi oleh Allah dan ia dapat bercakap-cakap langsung dengan Yesus pada saat ia bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mengapa Yohanes demikian dikasihi oleh Yesus? Sekali lagi pertanyaannya, mengapa Yohanes dengan demikian dikasihi oleh Yesus? Kita dapat melihat dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa ke-12 murid Yesus mendapat hak yang sama, mendapat pengajaran yang sama, mendapat pendidikan yang sama dari Yesus. Mereka dipilih langsung oleh Yesus dan dipersiapkan menjadi alat pilihannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak semua mereka bisa menerima hak istimewa yang sama untuk hidup dekat dengan Yesus. Sekali lagi, mereka tidak semua menerima hak istimewa yang sama untuk hidup dengan Yesus. Letak persoalannya Bapak Ibu Saudara, letak persoalannya ada pada keputusan mereka. Ini dia. Letak persoalannya Bapak Ibu Saudara ada pada keputusan mereka. Kita melihat bahwa Yohanes tidak puas dengan sekedar menerima pengajaran. Yohanes tidak puas hanya sekedar mendengar pengajaran Yesus sebagai seorang murid, tetapi ia ingin lebih dekat untuk mengenal Yesus. Keputusannya itulah yang membuat dia secara terus-menerus dekat dan mengasihi Yesus di dalam kehidupannya. Menjadikannya seorang yang demikian dikasihi oleh Yesus. Pertanyaannya untuk kita di malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Termasuk dalam kelompok manakah kekristenan kita saat ini? Termasuk dalam kelompok manakah kekristenan kita di saat ini? Apakah kita cukup puas dengan orang Kristen yang hanya mampu menerima, namun tanpa pengenalan kepada Allah? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ambillah keputusan yang benar di malam hari ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah murid yang dikasihi oleh Allah seperti Allah mengasihi Yohanes dari salah satu murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, keputusan yang kita ambil di malam hari ini adalah sebuah keputusan yang pada akhirnya membuat kita untuk dekat dan mengasihi Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Kehadiran kita di dalam persekutuan kita di malam hari ini adalah sebuah bukti nyata keputusan kita yang benar untuk ada dekat bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keputusan kita kepada Allah itu akan menentukan seberapa banyak kita akan menerima dari Dia. Sekali lagi, keputusan yang kita ambil, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, keputusan kita kepada Allah akan menentukan seberapa banyak kita akan menerima dari Allah. Oleh karena itu ambillah sebuah keputusan yang benar, dan keputusan itu membuat kita untuk semakin dekat, melekat kepada Allah, untuk terus menikmati berkat dan hadirat Allah di dalam kehidupan ini. Inilah firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami di malam hari ini ya Tuhan. Ajar kami supaya kami belajar untuk mengambil sebuah keputusan yang benar, yang tepat, untuk selalu dekat dan melekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, dengan kedekatan kami kepada Tuhan yang kami yakini dan kami imani, maka berkat Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan adalah Allah sumber segala berkat itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama berdoa, saya akan menyebutkan beberapa pokok doa untuk kita. Kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara untuk jemaat-jemaat yang masih dalam pergumulan tentang sakit penyakit yang mereka alami. Kita ingat dan kita bawa mereka di dalam doa. Kemudian kita berdoa untuk setiap pribadi kita dan keluarga dalam aktivitas kita di masa pandemi COVID ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk staf gembala badan pengurus jemaat yang ada. Berdoa untuk anak-anak sekolah di dalam jemaat ini, baik yang ada di kota Samarinda ini bahkan di luar. Doakan untuk orang-orang tua kita yang ada di dalam jemaat ini yang lanjut usia. Doakan jemaat yang mungkin Bapak Ibu Saudara ketahui mereka dalam sebuah pergumulan. Doakan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia secara khusus, di mana pada tahun ini setiap aras akan mengadakan konferensi. Dan doakan juga untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, di mana kita sedang menikmati hidup ini. Usaha-usaha pemerintah secara khusus dalam menangani COVID-19 ini supaya kita dukung bersama-sama. Supaya kita boleh terhindar dari COVID-19 ini. Bahkan yang mungkin kita ketahui mereka terpapar, kita doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Doakan juga untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan di masa yang akan datang, di masa pandemi COVID ini, supaya tetap berjalan, dan lewat itu semua akan membuat kita bertumbuh di dalam iman percaya kita mengiring akan Tuhan. Demikian pokok-pokok doa yang perlu kita doakan bersama-sama di malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kembali kita memuji Tuhan. Sebagai doa kita bersama, nyanyian kemenangan iman nomor 203, Ku dengar suaramu. Nyanyian kemenangan iman nomor 203, Ku dengar suaramu. Ku dengar penebus
yang panggil marilah, oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku telut padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di malam hari ini kembali kami menaikkan pujian hormat syukur kami untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Puji kepada Tuhan di malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami melakukan aktivitas kami, ada waktu bagi kami di malam hari ini untuk melakukan ibadah kami kepada Tuhan. Kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing di masa pandemi COVID ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji-muji akan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengambil sebuah keputusan yang benar, yang tepat untuk dekat dan melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan di malam hari ini ada waktu bagi kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain melalui doa kami. Terus kami berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit. Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, Tuhan mengerti keadaan mereka, situasi yang mereka hadapi. Kami hanya berdoa memohon di dalam nama Yesus, supaya Tuhan menguatkan mereka, memberikan penghiburan, terlebih Tuhan menolong mereka untuk melalui penderitaan sakit penyakit yang mereka alami. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Badan pengurus jemaat, staf gembala yang ada, kami percaya Tuhan akan terus pakai kami untuk melakukan pelayanan kami bersama di dalam jemaat ini. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini, baik kami lakukan itu di kota Samarinda ini bahkan di luar. Dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, sehingga kami dengan pertolongan Tuhan dapat melakukan semua aktivitas kami dengan baik, lewat berkat Tuhan yang kami boleh nikmati dalam usaha dan pekerjaan kami, akan mempercukupkan segala keperluan kebutuhan hidup kami menjalani hidup ini. Terima kasih anak-anak sekolah dalam jemaat ini, baik yang ada di kota Samarinda ini bahkan di luar. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, akal budi untuk dapat mengikuti proses belajar sesuai dengan jenjang masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia yang kami cintai, dari aras pusat, wilayah daerah, pada tahun ini akan melakukan konferensi, akan memilih pemimpin-pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia sesuai dengan arasnya. Siapapun yang terpilih, kami percaya Tuhan, itu semua karena rencana Tuhan bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Pakai mereka sehingga ke depan ini Gereja Kemah Injil Indonesia semakin maju untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini, kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini, berikan hikmat bagi mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Tentu usaha-usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga segala bentuk usaha yang mereka sedang usahakan saat ini boleh memberikan
sebuah perlindungan, dampak yang baik bagi kami, sehingga kami boleh terhindar dari COVID-19 ini. Bahkan yang terpapar sekalipun kami percaya Tuhan menguatkan dan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang mengerti keadaan jemaat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang mengalami kesusahan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan. Yang mengalami persoalan yang berat kami percaya Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap mereka yang dalam persoalan. Sehingga hari-hari yang kami jalani ke depan ini, kami hidup memuliakan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa, ucapan syukur serta permohonan kami di malam hari ini. Kami mempersembahkan semua ini kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur, berdoa, serta mengakhiri ibadah kami di malam hari ini. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita di malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, Shalom.